tentang perkembangan kondisi ekonomi dan politik pada masa demokrasi liberal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Misha Sugianto. Nama saya Dewa Mutiara. Nama saya Raffi Jansara. Nama saya Putri Atini. Nama saya Naomi Nadia. Nama saya Nanda Rahmawati. Mari kita ke videonya. Latar belakang dinamika politik dan pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada masa demokrasi liberal, para elit politik dan pemimpin bangsa masih mencoba menemukan konsep pemerintahan yang sesuai dengan kondisi bangsa. Kehidupan politik pada masa demokrasi liberal yaitu partai politik berkembang secara kuantitas dan terciptanya kolaborasi antar partai. Demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 merupakan periode bersejarah yang syarat dengan peristiwa dan gejolak politik. Banyak sekali kondisi yang terjadi pada saat itu, seperti pergantian kabinet yang cepat membuat kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal menjadi tidak stabil. Pada masa 9 tahun tersebut, Indonesia telah berganti kabinet sebanyak 7 kali. Kabinet Nasir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Nasir dari Partai Masyumi. Hasil terjadi perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat. Kabinet Sukiman dari 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Partai Masyumi dan PNI dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Hasil jadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti yang sebelumnya menggiatkan keamanan dan ketentraman menjadi menjamin keamanan dan ketentraman. Kabinet Wilopo dan Kabinet Ali Sastromijoyo I. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet ini merupakan kabinet zaket, yaitu kabinet yang terdiri dari pakar yang ahli dalam bidangnya, dipimpin oleh Mr. Wilopo. Kabinet Ali Sastromijoyo I 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisasi antara Partai PNI dan NU dipimpin oleh Mr. Ali Sastromijoyo. Persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Menyelenggarakan Konferensi Asia sampai Afrika tahun 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi. Hasil satu berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR dan anggota konstituante secara demokratis pada tanggal 29 September 1955. 2. Pemberantasan korupsi. 3. Pembubaran Uni Indonesia Belanda. 4. Penyelesaian masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Ali Sastroamijoyo II 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo merupakan hasil koalisi dari PNI, Partai Masyumi, dan NU. Hasil dari Kabinet Ali Sastroamijoyo ialah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kabinet Juanda dilaksanakan pada 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh Insinyur Juanda. Hasil dari Kabinet Juanda yaitu mengatur laut pedalaman dan laut teritorial melalui Deklarasi Juanda. Kedua, terbentuknya Dewan Nasional. Ketiga, mengadakan Musyawarah Nasional atau MUNAS untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. 4. Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri, namun tidak berhasil baik. Saat demokrasi liberal ini, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berada pada posisi yang dinamis, meskipun kadangkala disertai adanya gerakan separatis yang menafsirkan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagai kesempatan untuk menjadi negara baru yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan umum pertama pada tahun 1955 adalah tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Pemilu ini menghasilkan
4 partai sebagai pemenang, yakni Partai Nasional Indonesia, PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, NU, dan Partai Komunis Indonesia. Untuk mengatasi ketidakstabilan politik dan ancaman terhadap kesatuan negara, Presiden Soekarno dan TNI mengumumkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret ini melanggar semua kegiatan politik, memulihkan Undang-Undang Dasar 1945, dan membentuk MPR. Dekret ini sekaligus menjadi akhir dari demokrasi liberal di Indonesia yang pernah berlangsung. 1. Adanya kebebasan individu. 2. Kekuasaan pemerintahan terbatas. 3. Seluruh masyarakat boleh berpartisipasi dalam politik. 4. Dilakukannya pemilu periode tertentu. 5. Pemerintahan bisa membentuk hukum sesuai suara mayoritas parlemen. Itu saja penjelasan tentang perkembangan kondisi politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum.